Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you this morning? Are you fine? I hope everyone is fine today. Okay. Pagi ini kita akan membahas tentang pronoun sebagai subjek dan sebagai objek. Kita juga akan membahas tentang possessive pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun replaces noun. Jadi dia menggantikan noun. Kalau menggantikan berarti yang digantikan tidak ada pada saat itu. Jadi kalau kita menggunakan pronoun, tidak ada noun yang disebutkan lagi. Tapi kalau disebutkan noun, jangan pula pakai pronoun. Jadi kita pakai salah satu dari noun atau pronoun. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu fungsi dari pronoun, bagaimana bentuknya jika pronoun itu kita gunakan sebagai subjek kalimat? Okay, there are some pronouns that can be used in English. Yang pertama, I. I is used for the first person, singular. Yeah. First singular person, itu I. Untuk orang yang berbicara, kata ganti untuk orang yang berbicara, misalnya saya dalam bahasa Indonesia, I. Yeah. If it is used as the subject of a sentence, then we. We itu juga first person. But it is plural, bukan satu orang. Saya dan teman saya. Ya, ketika saya mengatakan my friend and I, my friend, kalau dalam bahasa Inggris ya, teman kita dulu I-nya di belakang. My friend and I went to my village yesterday. Itu ya, untuk we. Untuk orang yang lawan bicara, ya disebut dengan second person. Ya, second person. Orang lawan bicara itu second person. It can be singular and plural. Kata gantinya atau pronounnya sama-sama you. Nggak ada dua macam seperti tadi. Dan for the third person, third singular person, ya artinya third person, tapi dia singular, satu orang, maka if she is a female, ya jelas ya, orangnya the person is female, maka kata gantinya she. Jika orangnya wanita, ya dia satu orang, kata gantinya she. Tapi kalau wanita itu lebih dari satu orang, akan menjadi they. Tapi ya, if the person is male, laki-laki, maka pronounnya he. Ya, for singular juga sama dengan female tadi, they. Jadi laki-laki ketika dia tunggal ada she, he. Orang ketika dia tunggal ada she, he. Tapi ketika jamak hanya they. Ya, untuk subjek. Ketika ya tidak gunakan kata ganti yang digunakan untuk animal, plant, ya. Or thing, itu kata gantinya it for singular and they for plural.
Jadi kalau binatang, kalau satu, it, subjek. Kalau dia banyak, they. Begitu juga dengan benda, benda mati, ya, thing, ya, atau place. Place itu kan apa ya, bagian dari thing. Kalau dia singular, maka kita gunakan it. Tapi kalau plural, kita gunakan juga they. Nah, inilah subjek yang bisa menggantikan noun. Dia menggantikan noun, bukan berdampingan dengan noun, tapi salah satu dari kedua itu. Kita gunakan noun atau kita gunakan pronoun. Kalau sebagai objek, I yang tadi sebagai subjek, kalau saya juga digunakan untuk objek, maka dia akan berubah menjadi me. Dalam bahasa Indonesia, saya sebagai subjek, sebagai objek saya juga. Nah, ini beda bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sama saja saya di mana saja tempatnya. Tapi di dalam bahasa Inggris ada I, ada me. We kalau objek us. You kalau objek you. He kalau objek him. She kalau objek her. They kalau objek them. It kalau objek it juga. Nah, sekarang bagaimana dengan possessive pronoun? Possessive pronoun ini dia tidak sama fungsinya dengan noun. Dia noun modifier sebagai ya salah satu determiner. Ya, menerangkan noun ya. Nah, possessive pronoun can be categorized into two kinds. Dua pula macamnya. Ya. If it is followed by noun, kalau possessive ini diikuti oleh noun, ini bentuknya. Maka kalau saya menjadi my, we menjadi our, you menjadi your, he menjadi his, she menjadi her, they menjadi their, it menjadi its. Ada noun di belakang. My picture, my house, our friends, our teacher, her friend, her father, his father, its meal, its meat. Ya, jadi tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, buku saya juga, buku kamu juga. Nah, bahasa Inggris untuk possessive yang diikuti oleh noun, maka katanya tidak sama dengan kalau dia sebagai subjek. Bahkan pronoun itu sendiri kalau dia diikuti noun akan berbeda dengan kalau tidak diikuti oleh noun. Ya, jadi banyak variasi. Subjek beda, objek beda, pronoun juga beda. Ada pronoun yang diikuti diikuti oleh noun, ada pronoun yang tidak diikuti oleh noun. Bagaimana dengan pronoun yang tidak diikuti oleh noun? Kita lihat berikut ini. Kata ya I, ya jika saya ini digunakan sebagai possessive pronoun, kata ganti kepemilikan, maka saya tadi berubah menjadi mine. Misalnya, ya, there is a book on the table. Ya, there is a book on the table.
Kemudian kita ulang, kita lanjutkan kalimat kita. Kita boleh menggunakan it is. It refers to menerangkan, menggantikan kata ganti dari the book tadi, tapi sebagai subjek. It is mine. Ya, maka tidak disebutkan namanya lagi karena orang sudah tahu booknya. Tapi kalau mau menyempurnakan, ya, it is my book. It is my book dengan it is mine sama artinya. It is ours. It is yours. It is his. It is hers. It is theirs. Maka untuk ya kata ganti pemilikan yang tidak ada bendanya di belakang, ini yang kita pakai. Nah, kalau binatang memiliki sesuatu, apa ya, tak mungkin buku ya, meal atau meat, ya, it is, ya, it is its, ya, the meat is its, its itu milik kucing. Nah, sini dapat kita simpulkan, ya, kita kaitkan dengan materi sebelumnya, bahwa noun bisa berfungsi sebagai subjek, ya, bisa berfungsi sebagai objek, ya, bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek. Dan jika kita sudah tahu bendanya, kita tidak perlu menyebutkan bendanya, tetapi kita cukup menggunakan pronounnya. Dan pronoun itu ya bervariasi pula. Kalau dia sebagai subjek, ya, maka kita pakai ada beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Kalau dia sebagai objek, ada pula, berbeda pula dengan ya subjeknya. Jadi berbeda noun yang pronoun yang digunakan sebagai subjek dengan pronoun yang digunakan sebagai objek. Dan sebelumnya juga kita sudah membahas yang menerangkan noun itu ada adjektif. Tetapi perlu pula kita pahami, perlu kita tambah ilmu kita bahwa yang menerangkan noun itu ada juga yang lain. Ya, namanya determiner. Dan salah satu determiner itu adalah possessive pronoun yang menerangkan noun. Nah, apa dia determiner itu? Yang menentukan noun itu misalnya. Dari segi kepemilikannya. Noun itu siapa pemiliknya? Maka itu disebut dengan pemiliknya itu disebut dengan possessive pronoun. Nah, apa possessive ini harus pronoun? Tidak selalu. Bisa juga possessive ini kita gunakan noun. Misalnya, siapa? Yelviza ini ya yang memiliki. Yelviza memiliki buku. Nah, maka bagaimana ketika buku Yelviza menyebutkannya? Kita menyebutkannya Yelviza's book. Pakai apostrof S. Koma S. Yelviza's book. Tapi Yelviza kita ganti, apa kata gantinya Yelviza? Her. Ya, kalau untuk posesifnya. Her book. Jadi Yelviza's book sama dengan her book. Kita bisa menggunakan kedua macamnya ini. Jadi ada 3 ya. Hers, Yelviza's book, ya. Yelviza's book atau Yelviza's kalau sudah apa ya. Her book, hers, 4 pula lagi yang bisa kita gunakan untuk menerangkan noun ya, yang berkaitan dengan kepemilikan. Namun kepemilikan itu ada yang pronoun. Kalau Yelviza bukan pronoun, itu proper noun. Ya, tapi proper noun dia sebagai possessive.
pemilik. Jadi possessive ada yang pronoun, ada possessive yang noun. Nah, kalau yang noun sebutkan noun. Oke, semoga ini ya membantu dan menambah ilmunya sehingga sudah bisa menyusun phrase nanti. Ya, jadi dalam satu kelompok kata bisa satu kata itu kita terangkan dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan sudah paham kita dengan menggabungkan kata ini, kemudian kita bisa membentuk kalimat lagi. Ketika ada noun kita gabung dengan verb, maka akan terbentuklah satu kalimat. Karena di dalam bahasa Inggris, noun dengan verb itu kalimat inti yang tidak boleh tidak ada. Harus ada noun dan verb di dalam satu kalimat. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ikuti terus channel ini sehingga bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris walaupun tidak belajar di prodi bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.